Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pendidikan fisika yang beranggotakan Siti Nurul Maulida dengan NIM 38, Cindy Aulia David dengan NIM 39, Siti Mutmainah dengan NIM 40, yang akan menjelaskan tentang sumber dasar normatif dan operasional pendidikan Islam. Materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh sendiri. Next. Sumber dan dasar normatif pendidikan Islam ada 6. Pertama, Al-Quran, As-Sunnah Hadis. Ketiga, sejarah Islam. Keempat, pendapat para sahabat dan filsuf. Kelima, maslahat al-mursalah. Keenam, al-uruf. Next. Dan saya di sini akan menjelaskan pertama Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk al-hidayah, menjelaskan perbedaan antara hak dan batil, Al-Furqan, wasit atau hakim yang memutuskan berbagai perkara dalam kehidupan, Al-Hakim, keterangan atas semua perkara, Al-Bayyinah, obat penenang dan penyembuh jiwa, Al-Syifa, serta rahmat bagi seluruh alam, rahmat lil alamin. Aspek yang ada dalam Al-Quran yang menjadi rujukan sumber pendidikan, yang pertama, segi namanya, yang kedua, segi surat, yang ketiga, segi fungsinya, yang keempat, segi kandungannya, yang kelima, segi sumbernya. Next. Yang kedua, as-sunnah. Secara harfiah, as-sunnah adalah jalan hidup yang dijalani atau dibiasakan. Apakah jalan hidup itu baik atau buruk, terpuji ataupun tercela. Analisis as-sunnah sebagai sumber pendidikan Islam ada 5. Yang pertama, 1. Nabi Muhammad SAW sebagai yang memberikan hadis dan menyatakan dirinya sebagai guru. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 62. Kedua, Nabi Muhammad tidak hanya memiliki kompetensi pengetahuan yang mendalam mengenai ilmu agama, melainkan juga memiliki kompetensi kepribadian yang terpuji, teaching skill, mendidik yang prima, serta kompetensi sosial. Ketiga, ketika Nabi berada di Mekah, pernah menyelenggarakan pendidikan di Darul Al-Arqam dan di tempat-tempat lain secara tertutup. Keempat, sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang berhasil mengemban risalah ilahiyah, yakni mengubah manusia dari jahiliyah menjadi beradab. Kelima, di dalam teks atau matan hadis Nabi Muhammad SAW dapat dijumpai isyarat yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Next. Ketiga, sejarah Islam. Pendidikan sebagai sebuah praktik pada hakikatnya merupakan peristiwa sejarah, karena praktik pendidikan tersebut terekam dalam tulisan yang selanjutnya dapat dipelajari oleh generasi selanjutnya. Sejarah mencatat adanya lembaga pendidikan Darul Arqam, rumah para ulama, sufat, kutab, masjid, al-badiyah, al-qusur, atau istana, tokoh buku, Salun al-Adabiyah, Sangar Sastra, Madrasah, Baitul Al-Hikmah, Dar Al-Hikmah, Al-Maristan, Rumah Sakit Pendidikan, atau Teacher Hospital, Al-Ribat, Lembaga Pendidikan bagi Calon Sufi, Al-Zawiyah, bagian masjid yang digunakan untuk pendidikan spiritual, Menasah, Daya, Surau, Langgar, Tajuk, Pesantren, Masjid, dan Majelis Taklim. Next. Keempat, maslahat al-mursalah. Maslahat al-mursalah secara harfiah berarti kemaslahatan umat. Adapun dalam arti yang lazim digunakan yaitu
undang-undang, peraturan, atau hukum yang tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Quran, namun dipandang perlu diadakan demi kemaslahatan umat. Yang kedua yaitu materi yang akan dijelaskan oleh Siti Nurul Maulidah. Selanjutnya itu ada al-uruf. Al-uruf itu secara harfiah berarti sesuatu yang sudah dibiasakan dan dipandang baik untuk dilaksanakan. Adapun secara terminologi, al-uruf adalah kebiasaan masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan maupun kesepakatan yang biasanya dilakukan secara terus-menerus dan selanjutnya membentuk semacam hukum sendiri. Next. Selanjutnya, ijtihad akan dijelaskan oleh Siti Mutmainah. Mengapa ijtihad dijadikan dasar operasional? Next. Ijtihad sebagai dasar operasional pendidikan, karena Al-Quran dan hadis banyak mengandung arti umum. Maka para ahli dalam Islam menggunakan ijtihad untuk menetapkan hukum yang tidak ada pada kedua kitab sumber tersebut. Majelis Mudzakarah Al-Azhar menetapkan bahwa ijtihad adalah jalan yang dilalui dengan semua daya kesungguhan yang diwujudkan oleh akal melalui ijma, qiyas, dan istihsan untuk mengistibaratkan hukum daripada dalil Al-Quran dan As-Sunnah untuk menentukan batas yang ditentukan. Ijtihad adalah penggunaan akal pikiran oleh para fuqaha Islam untuk menetapkan suatu hukum yang belum ada ketepatannya dalam Al-Quran dan hadis dengan syarat-syarat tertentu. Next. Di sini ada Quran Surat An-Nisa Surah 4 ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Next. Dan Abu Bakar berkata, ilmu adalah kehidupan bagi pikiran. Next. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Ya, mungkin itu dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.